Saya tergelitik dengan statementnya Pak Gubernur sebenarnya. Beliau mengatakan bahwasanya banjir di Balangan itu berbeda dengan yang di Sumatera. Artinya banjir ini tidak ada kaitannya dengan kerusakan hutan dan seterusnya. Padahal fakta yang saya baca tadi literasinya, ya kan, bahwasanya ternyata di daerah Balangan terutama itu alih fungsi hutannya terjadi secara besar-besaran. Kita tidak kekurangan data, ya. Apalagi data empiris Atau tadi ya. perlu dibuka lagi Pak datanya. Jadi sampaikan ke media biar didengar sama Biar media nanti yang kejar pemerintah, Pak. penting kan kalau kita bicara masalah mitigasi. Karena Untuk itu ke depan. sudah kita berikan juga ke pemerintah dokumennya. Iya. Nah, ini harapannya tadi dokumen itu jangan jadi rapi di dalam lemari gitu ya. Di media kita menyaksikan bahwasanya ya masing-masing pemimpin turun ngasih bantuan yang sifatnya itu kan sementara ya. Ya. Yang ibaratnya selesai sehari tanpa kemudian kita mendapatkan sebuah pencerahan dan solusi konkret bagaimana nanti antisipasi banjir kalau sekiranya 5 tahun yang akan datang akan terjadi banjir kembali gitu. Iya. Ya kan? Iya, betul. Kalau kita cek sebenarnya, kemarin saya coba cek di data-data BMKG gitu ya. Kejadian banjir 2021 itu sebenarnya intensitasnya jauh lebih tinggi. Ya. 2021 ya. 2021 dibandingkan yang 2026 sekarang ya? ini ya. Oh. Nah, tapi impactnya mirip-mirip bahkan lebih luas hari ini kan. Iya, iya. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Seolah-olah kita juga nggak siap ya di banjir 2026 ini ya. Jelas sekali Dibandingkan tidak. 2021 Iya, iya, jauh lebih. Nah, ini nih yang jadi problemnya. yang kita tidak bisa menghindari terkait dengan banjirop tadi kan. Apalagi tambahkan Pak Akbar tadi bahwasanya situasinya perubahan iklim ini Ekstrim, semakin ekstrim. semakin tahun akan semakin ekstrim ya kan, dan akan semakin naik itu intensitasnya kalau tidak diantisipasi sebagaimana dengan statement beliau Banjarmasin pas tenggelam tuh. Bisa jadi tenggelam. Atau begini saja Pak, bagaimana Pak Yamin bersedia kita undang di forum kami agar nanti bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, perencanaannya bagaimana memitigasi persoalan Banjarmasin, salah satunya persoalan banjirop ini. Kami tunggu Pak responnya. Terima kasih. Iya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Positif, ruang berbagi energi positif dan inspirasi kebaikan. Di tahun 2026 ini kita akan membahas sebuah fenomena yang temanya berkaitan dengan masalah fenomena alam. Nah, tentu saja di sini bersama dengan saya Muhris dan juga Bang Wahyudi. Lalu Nah, kita akan membahas sebuah fenomena yang masih menjadi problem di masyarakat sampai dengan hari ini. Kira-kira kita membahas apa nih Bang hari ini Bang? hari ini kita membahas yang jadi persoalan hari ini, masalah banjir di Kalimantan Selatan. Baik, betul sekali. Nah, kita sudah mengundang salah seorang narasumber. Beliau sebenarnya adalah seorang akademisi, juga pemerhati, sekaligus juga pakar di bidang perancangan kota. Mungkin langsung saja kita perkenalkan nama beliau, Bapak Akbar Rahman, atau kalau misalnya saya sebutkan nama lengkap beliau, Dr. Engineering AR Akbar Rahman ST. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Pian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Mungkin Bang Wahyudi mengawali Orang Banjar, episode Pak, ini. Ulun orang Bugis. Orang Bugis. Oke. Agak Tapi kadai paham Bapak. bahasa Banjar, Pak. Lancar benar Oh, karena lancar. sudah lahir di sini. Kebetulan saya juga orang Bugis, Pak. Oh, Gitu. bisa bahasa Bugis berarti. Insya Allah bisa banget. Iya. Silakan Bang Wahyudi, Oh, kita mengawali Ya, perbincangan karena kita. kita hari ini kedatangan narasumber yang spesial, mungkin bisa diawali dari konteks perancangan kota. Kita pengen tahu dulu nih, Ya. Pak Akbar, perancangan kota itu seperti apa itu? Iya. Jadi mendesain kota atau merancang kota itu adalah upaya kita untuk bagaimana kemudian kota kita itu tertata rapi, indah, estetis, dan tentu juga pasti nyaman. Itu. Jadi dalam konteks merancang kota kita harus melihat meninjau lebih luas lagi bagaimana kemudian peruntukan lahan yang digunakan pada kota itu, apakah kemudian saling terkoneksi, saling mendukung ya, dan berikan dampak positif pada masyarakat. Kita perhatikan sekarang hari ini misalkan di kota-kota di Indonesia ya, banyak yang terjadi kota itu tumbuh secara natural. Akibatnya kemudian penggunaan lain itu mix. Nah, tentu kalau kita belajar tentang teori-teori kota, misalnya dari Kevin Leeds dan sebagainya ya, yang buku-buku gitulah. Kalau kota-kota di dunia ini kan dia dirancang dari awal. Jadi sesuatu itu tertata dengan rapi, dikelompokkan sedemikian rupa sehingga kemudian tidak muncul apa yang kita sebut kekumuhan, kesemrautan. Nah, harapannya begitu sebenarnya. Kenapa kemudian kita belajar tentang merancang kota? Beda di Indonesia. Kalau di Indonesia ini persoalannya kita tadi, kita lemah pada struktur perencanaan kota kita. Akibatnya kemudian kota kita itu tumbuh natural. Dia sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Padahal sebenarnya kalau kita merancang kota, kita itu harus membuat desain yang tidak hanya berpikir pada jangka pendek, tapi jauh sampai ke depan. Ada prediksi, ada proyeksi yang harus kita hitung-hitung, kalkulasi. Sehingga kemudian ketika terjadi sesuatu, itu tidak berdampak. Nah, akibat dari pemahaman kita yang ya mungkin belum pada aspek implementasi yang rendah,
Ini menyebabkan segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita desain itu sifatnya jangka pendek, jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah. Nah ini yang menjadi problem gitu ya. Ketika kemudian pertumbuhan kota seiring dengan pertumbuhan penduduk masyarakatnya, termasuk aktivitasnya lebih laju dibandingkan apa yang kita rencanakan di awal tadi, sehingga muncullah kompleksitas persoalan di dalamnya. Contoh sederhananya apa? Ketika misalkan kita tidak mampu memproyeksikan jauh ke depan, akibatnya kota kita itu akan terasa lebih sumpek, kemudian aktivitas terasa mengumpul di satu titik, dampaknya adalah kemacetan dan sebagainya. Nah ini akibatnya lebih jauh, itulah tadi muncul kesembrautan, ya, tidak tertata rapi, karena masing-masing tumbuh tanpa ada pengaturan jelas. Ditambah lagi persoalan masyarakat kita terkait dengan tingkat kepatuhan, ya. Kedisiplinan kita rendah, kita harus akui begitu ya, sehingga kemudian segala sesuatu yang sebenarnya di dalam textbook yang ada di pemerintahan kita itu sudah rapi, sudah sesuai dengan template yang dikehendaki oleh regulasi, tapi implementasi di lapangan juga tidak jalan dengan apa yang diinginkan. Lemahnya pengawasan juga menjadi persoalan, tambah lagi sosialisasi ke masyarakat. Banyak masyarakat kita tidak paham ini. Tentu kalau kita menjelaskan tentang hal-hal yang demikian tadi, mereka tidak akan bisa langsung memahami. Artinya apa? Dalam konteks ini edukasi juga penting pada masyarakat selain sosialisasi tadi. Nah, baru nanti tahapannya ada pengawasan. Nah, hal-hal ini masih banyak kita hadapi di lapangan. Akibatnya apa? Jadi misalkan soal sungai saja misalkan. Ya. Di regulasi itu sudah jelas ada garis sempadan sungai. Ya, tentu kalau kita mengikuti aturan itu tidak akan ada kita temukan bangunan-bangunan baru yang tumbuh di atas atau sekitar bantaran sungai. Ada aturan yang harus dipatuhi. Tapi nyatanya hal ini masih banyak terjadi kan. Nah beda kalau kita berbicara tentang Banjarmasin bagaimana. Banjarmasin kan itu lahir dari sungai. Permukiman itu berawal dari sungai. Ini adalah especially. Jadi sesuatu yang khusus untuk Banjarmasin karena permukimannya berbeda. Tapi tidak especially bagi permukiman baru yang tumbuh setelah adanya regulasi pemerintah pusat ini. Nah, ini kan masyarakat tidak paham soal ini. Ya. Nah, tentu ini harus sampaikan ke masyarakat. Inilah pentingnya edukasi bahwa bagaimana kemudian persoalan yang hari ini kita hadapi ini adalah itu kembali juga masyarakat punya peran juga, ada kesalahan di dalamnya. Nah tentu dengan demikian maka kita sangat membutuhkan edukasi ya, bagaimana kemudian masyarakat paham. Nah ini yang saya kira menjadi poin utama ketika kita merencanakan sesuatu. Itu harus disiplin mengikuti apa yang sudah ditetapkan, tapi dalam proses perencanaan juga itu harus melibatkan masyarakat, di mana kita sebut teori partisipasi publik gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat itu karena dia tinggal di dalamnya, dia harus ikut bagian. Nah kadang-kadang juga kelemahan kita di sana, bagaimana kemudian partisipasi masyarakat itu sangat terbatas, ya sangat terbatas. Akibatnya masyarakat kurang paham apa sih tujuannya dari pembangunan ini. Kenapa harus demikian? Nah ini jadi persoalan besar yang kita hadapi di Indonesia. Bukan hanya di kota kita, tapi di seluruh Indonesia. Secara umum Pak ya? Secara umum, kita kadang-kadang itu hanya selesai pada syarat formalitas. Jadi misalkan kita ada rencana tata ruang yang harus disahkan, dijadikan perda dan sebagainya. Di atas kertas. Tapi itu hanya menjadi macan kertas begitu ya. Tersusun rapi di meja, tersusun rapi di dalam lemari, tapi dalam implementasi kita rendah. Buktinya apa? Buktinya masih banyak kalau kita cek ya satu-satu, kepatuhan itu rendah. Garis sempadan jalan saja misalkan, bagaimana kemudian itu banyak dilanggar ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang ruang hijau ya. Ruang hijau sebenarnya setiap bangunan itu wajib ya menyediakan ruang hijau, tapi kita lihat sekarang hal itu tidak sepertinya diterapkan dengan baik. Nah, padahal ruang hijau itu kan tujuannya apa? Tujuannya untuk ya tadi ada ruang resapan air ketika hujan. Ya. Kenapa kemudian pemerintah menetapkan ruang hijau di kota itu adalah 20+10? Ini adalah menjaga kota kita agar ruang airnya itu tidak terhambat. Karena ketika ada ruang hijau, maka disitulah air itu bisa meresap. Ya. Nah, ini banyak ya persoalan kita itu, dan itu kita lalai sudah beberapa dekade terakhir ya. Bisa 3-4 dekade yang lalu kita sudah lost dalam hal ini. Nah ini Pak, menjadi bisa problem nggak kita garis bawahi salah satu fenomena banjir yang ada di Kalimantan Selatan ini karena memang salah satunya sebabnya karena kelemahan perancangannya? Ya, itu salah satu. Makanya kemudian tata ruang ya, ruang yang kita tempati itu sangat menentukan.
Ya, di dalam tata ruang itu dia mengatur segalanya. Ya. Tadi bagaimana kita menyiapkan ruang hijau saja misalkan. Apa kelemahan yang Banjarmasin saat ini Pak berarti? Kalau Banjarmasin karena sudah tumbuh ratusan tahun, ya sudah hampir 500 tahun. Jumlah ini penduduknya juga semakin meningkat. Ya, dia tumbuh natural segala macam, semua bersumber dari awalnya sungai. Ketika diekspansi begitu cepat dan pertumbuhan penduduk juga semakin cepat, aktivitasnya juga semakin banyak. Ini yang sulit diatur. Makanya Banjarmasin hari ini kan ruang terbuka hijaunya tidak sampai 5%. Ya. Nah, sekali ya. tidak sampai 5%. Jadi itu satu persoalan juga, ya. Kenapa kemudian ini menjadi persoalan banjir misalkan? Ya karena tadi daya resap kawasan kita itu rendah. Karena sebagian besar lahan kita itu tertutupi oleh bangunan. Ya. Ditutupi oleh perkerasan, apakah itu jalan, ya, betonisasi dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika air itu turun dari langit, dia langsung kemana-mana, tidak ada ruang untuk dia. Nah, apalagi tadi regulasi juga kita kepatuhannya rendah. Banjarmasin itu sudah ada tentang aturan bagaimana kemudian bangunan itu berkontribusi untuk menyiapkan ruang air, khususnya di bawah kolong. Ada aturan tentang bangunan panggung itu sudah ada sejak 2009, tapi tingkat kepatuhannya rendah. Kita masih saja membuat bangunan dengan menguruk dan sebagainya. Ya, akibatnya apa? Ketika air dari langit itu turun dari atap kita, dia langsung turun ke halaman, dari halaman turun ke jalan. Ya, syukur-syukur kalau jalannya itu ada drainase, dia turun ke drainase. Nah, kalau kita cek datanya di Banjarmasin itu, cakupan untuk drainasenya masih sangat rendah juga. Ya, jadi tidak semua kawasan itu ada drainase. Ini baru ketersediaan, belum lagi ada drainase tapi kondisinya tidak optimal, tidak berfungsi Pak ya? Tidak berfungsi, tidak terkoneksi dan sebagainya. Ini semua jadi persoalan gitu ya. Jadi itulah penyebabnya. Baru sampai ke situ. Yang selanjutnya lagi adalah Banjarmasin dikenal kota 1000 sungai, ya. Tapi kalau kita hitung berapa sungai kita yang aktif, kan persoalan juga, ya. Sungai itu adalah ruang air juga. Dia tempat menyimpan air. Untuk mengalirkan air juga. Ketika ini terkendala dengan sedimentasi yang tinggi, apakah itu dari lumpur maupun sampah yang dibuang warga ke sungai, jadi persoalan lagi. Nah, ini kenapa air kemudian semakin mendekat ke dalam rumah kita. Penyebabnya demikian, ya. Nah, itu. Kita berpindah dari Banjarmasin ke hulu sungai ini Pak Akbar. Ya. Jadi kan Pak Akbar terlibat dalam penelitian banjir 2021 ya. Nah, saya kemarin ada baca di salah satu literasi, jadi perubahan di kawasan hulu sungai itu, perubahan dari alih fungsi hutan itu sekian ribu hektar terjadi di hulu sungai. Nah, kaitannya dengan kemudian banjir yang baru-baru ini terjadi di daerah Balangan dan sekitarnya, itu kan sampai menutupi rumah ya. Betul. Nah, saya tergelitik dengan statementnya Pak Gubernur sebenarnya. Beliau mengatakan bahwasanya banjir di Balangan itu berbeda dengan yang di Sumatera. Artinya banjir ini tidak ada kaitannya dengan kerusakan hutan dan seterusnya. Padahal fakta yang saya baca tadi literasinya ya kan, bahwasanya ternyata di daerah Balangan terutama itu alih fungsi hutannya terjadi secara besar-besaran. Bahkan sejak tahun 2 tahun yang lalu banyak protes dari warga, aktivitas tambang itu mulai mencemari sungai, bahkan terjadi pendangkalan sungai gitu. Berarti ini ada kontradiksi nih antara statement gubernur. Saya gimana Pak Akbar? Ini menarik ya. Jadi riset saya kan ada beberapa ya. Yang pertama terkait dengan morfologi Kalimantan Selatan. Kalau kita bagi itu ada 3 kelompok utama besar. Ya, kelompok pesisir, kelompok pegunungan, kelompok lahan basah atau gambut. Nah, 3 morfologi wilayah kita ini masing-masing punya karakter banjir yang berbeda. Ya, nah. Banjir di Balangan itu adalah morfologi wilayah pegunungan Meratus. Nah, oke. Nah, di sini persoalannya adalah ketika kalau saya sering menyebut Gunung Meratus itu adalah rumah atap rumah besar atap kita, ya. Jadi dia atap kita. Ketika kemudian Meratus itu kita ganggu, ya, mulai dari perubahan fungsi lahan, kemudian kita kupas vegetasinya, maka langsung berdampak pada rumah kita yang bocor. Artinya air bisa mengenangi rumah kita. Nah, tapi karakter banjirnya berbeda. Kalau di daerah Pegunungan Meratus itu karena dia memiliki elevasi yang tinggi, ya, maka kemudian di sana potensi banjir bandang tinggi.
Kalau dimirip-miripkan dengan Sumatera, saya kira ada kesamaan di sana. Ya, karena kalau di Sumatera kemarin itu juga terjadi aliran air dari pegunungan. Yang membawa gelondongan kayu-kayu gitu kan. Nah, tentu yang membedakan di Balangan tidak begitu banyak gelondongan kayunya. Tapi karakternya sama. Dia daerah dari gunung, hujannya kemudian membawa arus ke bawah. Nah, kecepatan airnya berbeda, ya. Nah, ini terkait dengan hasil riset kita ketika banjir 2021 di hulu Sungai Tengah. Jadi kecepatan aliran air dari hulu ya di daerah misalkan daerah Alat sampai ke Barabai itu semakin melambat karena kelandaiannya semakin tinggi ya. Jadi semakin datar ke bawah. Nah, tapi di daerah tinggi itu cepat sekali airnya. Nah, ini terjadi di Balangan kemarin. Jadi dari Pegunungan Meratus dia turun itu cepat. Makanya kenapa airnya cepat surut. Hanya beberapa jam air itu sudah, padahal tadinya hampir setinggi atap gitu ya, tapi cepat turut karena dia berada di elevasi yang tinggi. Nah ini karakternya di pegunungan. Nah, kalau air pegunungan tadi kalau dikaitkan ada perubahan kondisi penggunaan lahan. Nah, ini yang sebenarnya kita harus sangat berhati-hati ya. Jangan sampai atap kita ini diganggu. Karena inilah penyangga pertama kita. Tapi ada kaitannya ya? Pasti ada kaitan ya. Kenapa? Karena ketika tadi analoginya ketika atap kita itu kita lubangi maka dia pasti bocor ya. Betul. Ketika hutan kita di pegunungan itu kita kupas alih fungsi lahan ya, apapun itu alih fungsi lahannya, maka dia akan menyebabkan air yang jatuh ke area pegunungan kita itu cepat mengalir. Dan tidak terserap dengan dan volume ketika volume intensitas curah hujan tinggi, maka volume yang melewati wilayah yang terkupas tadi juga semakin banyak dan dia tidak mengalir. Kalau tadi ada pohon di situ, dia tertahan. Paling tidak ada resapannya. Nah, ini kita harus berhati-hati. Makanya kemudian kita di Kalimantan Selatan ini sangat tergantung oleh Pegunungan Meratus sebenarnya. Kenapa? Karena inilah atap kita. Atap kita ini kita harus jaga. Karena apa? Seluruh warga kita, kalau saya pernah menghitung, 2 juta penduduk, bahkan lebih 2 juta penduduk Kalimantan Selatan itu berada di dataran rendah. Ya, hidupnya di dataran rendah, mau di pesisir, mau di lahan basah tadi gambut. Nah, ini kalau atap kita terganggu, maka akan mengancam kehidupan kita di bawah. Ini yang kita rasakan sekarang kan. Nah, oke, itu karakter dari pegunungan. Beda lagi di lahan basah. Nah, oke, kita lahan basah ini gambut ya maksudnya? Gambut, iya gambut. Nah, lahan basah di gambut ya. Nah, beda lagi karakternya di gambut ya, karena apa? Gambut ini cenderung datar dia. Ya, gambut ini biasanya disebut juga apa? Dataran banjir sebenarnya. Karena kondisi tertentu dia tergenang semua. Makanya disebut lahan basah gitu ya. Nah, karena tadi jumlah penduduk kita banyak di sini. Kalau kemudian volume air dari pegunungan tadi banyak, dia akan menampung di sini di dataran tadi. Tadi karakternya kecepatan angin itu semakin ke bawah semakin rendah. Jadi gravitasi di daerah dataran gambut tadi semakin rendah juga. Bahkan cenderung stop dia di situ. Yang berfungsi kemudian apa? Untuk mengalirkan bagaimana kondisi sungai kita. Ya, kalau kondisi sungai kita bagus, maka dia cepat mengalir. Nah, satu persoalannya bersamaan. Ya, ketika banjir di pegunungan berlawanan dengan banjir rob, air pasang di daerah muara kita. Ya, nah ini yang kemudian saling bertahan. Ini kenapa di Sungai Tabuk hari ini sampai 3 minggu masih banjir. Airnya stuck ya Pak ya? Ya, tergenang terus rumah warga. Karena ini tadi volumenya tidak berubah karena ada desakan dari hilir banjir rob. Sementara dari hulu terus menyumbang air. Kita yang yang tinggal di daerah gambut inilah yang jadi persoalan banjir hari ini. Nah, itu. Makanya kalau kita melihat, kita buka di era kolonial Belanda itu sebenarnya di wilayah gambut itu mereka sudah pelajari ya bagaimana kemudian membuka tata ruang kawasan itu dengan menggunakan kanal-kanal. Nah, kanal-kanal itu tujuannya apa? Kanal-kanal itu tujuannya adalah mempercepat aliran air ke hilir. Ya, kita kenal Handil. Ya, itu adalah produk dari kolonial sebenarnya yang tidak kita lanjutkan. Banyak kanal-kanal yang tidak dilanjutkan. Ya, misalkan kanal Ayani saja misalkan. Nah, itu tidak sampai ke Martapura. Kiri kanan padahal. Nah, ini. Jadi kenapa kanal dibutuhkan di dataran rendah? Karena arus sungai itu juga akan melambat ketika ada belokan-belokan pada sungai. Ya, tapi kalau dia lurus, dia cepat mengalirnya. Nah, itu efektif. Tapi kita tidak boleh membuat kanal di dataran tinggi. Karena dia akan mempercepat aliran air. Dia justru harus dijaga.
Bagaimana kemudian das itu tetap membelok-belok, bahkan bagian-bagian tertentu kita harus tahan dan sebagainya. Kita buat bendungan misalkan, buat embung di daerah pegunungan itu lebih efektif. Karena dia menahan air agar tidak cepat-cepat turun. Nah, beda kalau di dataran rendah. Ya. Nah, dataran rendah misalkan wacana kita membuat embung aja sudah. Nah, ini juga perlu kita tinjau bagaimana kemampuan kapasitasnya. Ya, jangan-jangan nanti kita buat kolam besar tapi tidak efektif. Ya, dia hanya menampung karena sedikit saja kemampuannya untuk menahan air karena dia di dataran. Beda kalau dia di dataran tinggi. Ya, suatu saat dia bisa betul-betul kosong, ya kan? Terus volume air masuk ke situ. Tapi kalau di dataran rendah kan tidak. Kolam itu selalu akan tergenang. Nah, ini kita lihat ya. Makanya kita harus pahami karakter morfologi di mana wilayah kita berada. Ini yang kemudian menyebabkan. Nah, ini apa kaitannya dengan tata ruang? Maka di dalam tata ruang harusnya kita merencanakan, kita harus membuat rancangan ruang yang bisa memitigasi persoalan ini. Tidak bisa lagi kita merancang tata ruang kita itu hanya mengikuti template ketentuan yang ada dari pusat, misalkan harus ada ini, ada ini. Tapi kita harus membuat perencanaan yang sesuai kondisi. Memperhatikan resiko iklim namanya. Resiko iklim itu adalah mempertimbangkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga kita memiliki resiliensi yang tinggi terhadap persoalan hari ini. Nah, ini harus diperkuat. Ya, ini harus diperkuat. Nah, bagaimana kemudian wilayah-wilayah tertentu, kalau itu memang tadi menjadi atap kita, itu tidak boleh diganggu. Nah, yang merubah status itu kan ya di dalam buku tata ruang tadi kan. Nah, ketika dia beralih fungsi di dalam tata ruang pasti juga berubah. Nah, tapi kalau kita mempertajam bagaimana kemudian kita memperhatikan tata ruang kita terhadap risiko iklim, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, ini yang harus kita pahami semua, gitu ya. Berarti dari keterangan Pak Akbar tadi sebenarnya menarik ya kalau kita melihat sejarahnya, terutama Banjarmasin ya. Kalau tadi disampaikan di era kolonial, berarti mereka sangat memperhitungkan ya Banjarmasin sebagai kota sungai ya. Berarti sudah ada kanal-kanal dan seterusnya ya. Jadi sudah mengantisipasi begitu ya. Iya. Jadi misalkan ada yang sedang direhabilitasikan sekarang adalah kanal Petran misalkan ya. Nah, itu kan dari Sungai Lulut langsung ke lebih pendek lah dibandingkan dia muter dulu ke Benua Anyar, Sungai Jingan dan sebagainya. Tapi karena ada kanal ini, air itu kan bisa langsung ke sungai besar, lebih dekat ke muara ya kan? Sama halnya dengan kanal Ayani. Ya, kanal Ayani kan juga demikian. Ya, tujuannya adalah itu. Bagaimana kemudian aliran itu bisa cepat mendekati ke muara. Nah, satu persoalan juga yang kita perlu mungkin renungkan bersama bahwa kalau Banjarmasin itu kan dia sangat tergantung dua das Barito dan Martapura yang das besar ini. Nah, artinya apa? Kondisi kesehatan dua das ini harus diperhatikan, terutama Sungai Barito saya kira ya. Kita harus tinjau juga. Sungai Barito ini kan juga dari Kalimantan Tengah. Ya, kondisi di sana itu akan berpengaruh ke Banjarmasin juga. Ya, dia akan membawa endapan sebenarnya. Nah, kita ketahui sendiri muara kita di Sungai Barito itu ya, itu sering pendangkalan. Ya. Nah, terjadinya pendangkalan di daerah muara Barito, kita harus tinjau terus ini. Ya, bahwa ketika dia di sana mendangkal berarti ada area yang memperlambat aliran air ke laut. Nah, padahal kita tadi air dari dari hulu menuju ke hilir, ini harus cepat-cepat ke laut kan? Nah, ini juga harus dilihat. Jadi melihat konteks ini memang harus luas karena sangat kompleks, banyak hal pengaruh. Belum lagi kita berbicara bagaimana kemudian kondisi pembangunan di Kota Banjarmasin sendiri kan. Nah, dalam hal tadi bagaimana tata ruangnya, bagaimana bangunannya dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan dan tentu ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa menghadapi ini tentu tidak butuhkan biaya yang sedikit, sangat banyak. Saya kira orang-orang Banjar itu harus bersuara ke pusat, apalagi Prabowo hari ini datangnya. Iya, ini datang beliau. Satu hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh beliau, ternyata memang di sini perlu kolaborasi yang maksimal Pak ya, antara pemerintah pusat, provinsi, khususnya daerah-daerah yang sering bisa dibilang setiap tahun akan mengalami banjir, baik banjir yang sifatnya karena memang cuaca ekstrim ataupun karena banjir rob itu ya Pak. Betul. Nah, itu pasti akan terulang kalau kondisi kita ini belum bisa optimal ya. Nah, yang terjadi juga misalkan kita tadi banyak sungai ya, tapi sungai kita bisa dihitung mana yang aktif ya. Ya, selebihnya mungkin hanya berbunyi sebagai kolam saja karena alirannya sudah terganggu. Nah, artinya apa? Ini semua butuh biaya besar saya kira dan butuh kolaborasi yang luar biasa ya. Bukan hanya tugasnya BWS misalkan ya, tapi juga seluruh kita untuk bagaimana menangani ini. Apalagi
masyarakat kita sangat tergantung di situ. Ya, banyak masyarakat kita tinggal di daerah gambut tadi. 2 juta lebih warga Kalimantan Selatan itu tinggal di wilayah rawan gambut tadi ya. Nah, itu. Pak Akbar, ini kan ada saya baca statement Pian. Ya. Saya nggak tahu di media mana gitu ya. 2045 ya kalau nggak salah ya. 2050. 2050. Banjarmasin akan tenggelam nih. Kalau dia tidak diantisipasi, Banjarmasin akan tenggelam. Oh iya. Karena memang realitasnya secara alami air lautnya kan terus naik. Betul. Cuman kondisi daratan dia akan turun. Betul. Ya. Ya. Nah, ini Pak dalam rangka mengantisipasi ini, nah, jangka pendeknya seperti apa tuh? Ya. Jangka pendeknya kita perhatikan lingkungan kita masing-masing rumah kita dulu ya. Jadi bagaimana kemudian kita peduli kalau ada tadi menyiapkan area tampungan air. Kalau saya kan basicnya arsitek ya. Jadi kalau arsitek itu sebenarnya langkah kecil sebenarnya yang bisa kita lakukan itu adalah menahan air juga dari atap rumah kita masing-masing. Ya, tidak menyumbang ke halaman ke jalan untuk menghindari ini. Nah, tentu ini harus dilakukan secara massal gitu ya dari kita. Nah, dengan cara apa misalkan? Desain sederhana dari atap rumah kita itu bagaimana kita mengalirkan air ya ke ruang penampungan di rumah kita. Misalkan selama ini rumah-rumah kita sudah tidak ada yang lagi pakai talang mengumpulkan air dari atap itu kan. Semua air turun dari atap langsung aja jatuh ke halaman. Tidak ada lagi desain yang demikian. Padahal orang tua kita dulu itu sengaja tuh mau bikin nampung talang gitu ya. Di bawah talang itu kemudian ada drum besar. Memanfaatkan air itu adalah langkah sederhana yang bisa kita jadikan. Nah, tapi memang persoalannya itu signifikansinya juga sulit saya kira. Kenapa? Ini harus ada pekerjaan massal. Kemudian persoalannya juga adalah kondisi cuaca kita yang semakin ekstrim. Ya. Semakin ekstrim. Dari tahun ke tahun. Dari ke tahun-tahun semakin ekstrim. Ya, nah. Jangka pendek selain itu adalah yang dilakukan oleh pemerintah saya kira. Ya. Bagaimana kemudian mencek lagi semua konektivitas sistem drainase kita, sungai kita diperbaiki semua, ya bukan hanya fokus di Petran, ya, tapi juga memperbaiki anak-anak sungai terutama yang langsung terkoneksi dan juga menertibkan bangunan-bangunan tadi yang melanggar, yang menghalangi, bahkan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah sendiri kalau misalnya itu bermasalah bongkar. Contohnya apa? Jembatan misalkan. Nah, jembatan kalau ada yang menghalangi bongkar. Nah, dengan demikian kita akan semakin mendekati bagaimana kemudian air itu kita perhatikan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau melihat dari antisipasi banjir hari ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin nih, ya, menurut Pak Akbar ini sifatnya lebih kepada responsif atau memang tidak ada lebih preventif gitu ya, pencegahan gitu ya? Iya. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya ya. Bagaimana kemudian mencegah, memitigasi. Preventif. Ini yang belum terlihat. Sebenarnya kan kita sudah belajar nih tahun 2021 misalkan. Betul. Kemudian 2026 5 tahun dapat lagi kita. Kalau kita cek sebenarnya, kemarin saya coba cek di data-data BMKG gitu ya. Kejadian banjir 2021 itu sebenarnya intensitasnya jauh lebih tinggi. Iya, 2021 ya. 2021 dibandingkan yang 2026 ini ya. Nah, tapi impactnya mirip-mirip bahkan lebih luas hari ini kan. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Seolah-olah kita juga nggak siap ya di banjir 2026 ini ya. Jelas sekali tidak siap. Iya, jauh lebih. Nah, ini yang jadi problemnya ya. Mitigasi kita lemah. Ya. Nah, seharusnya kan kita sudah memetakan tuh tahun 2001. Padahal semua informasi itu ada Pak ya. Sudah ada. Perubahan cuaca gitu kan. Sudah bisa diprediksi semua kan, sudah bisa dihitung. Berapa volume air yang akan datang. Nah, bahkan seharusnya kita sudah punya data besar. Sungai Tambuk itu kan hampir setiap tahun tuh terendam, cuma tahun ini lebih tinggi dan lebih lama, ya kan? Artinya apa? Memang wilayah itu menjadi wilayah yang sangat rentan. Nah, saya ingin masuk ke wilayah politik sedikit Pak. Ya, boleh. Oh Pak ya. Boleh. Apa salah satu sebabnya karena kita tidak punya pemimpin yang visioner Pak begini? Barangkali demikian. Barangkali. Nah, ini jadi kendala kita memang ya, bahwa tadi kita jelaskan di awal bahwa membangun itu bukan jangka menengah, jangka pendek, tapi jangka panjang. Bagaimana kita bisa memproyeksikan daerah kita, gitu ya. Ini yang tidak terjadi. Jadi kita seolah-olah itu hanya setiap 5 tahun mengulang apa yang program sebelum tahun yang lalu. Kita tidak pernah bagaimana kita
kita tidak pernah berpikir demikian. Oke, visioner itu memang perlukan. Dan yang visioner yang menjadi solusi gitu ya, Iya, menjawab betul. persoalan hari ini, Iya. itu yang harus kita lakukan. Nah, Karena saya melihat begini, kan di media kita menyaksikan bahwasanya ya masing-masing pemimpin turun ngasih bantuan yang sifatnya itu kan sementara ya. ya, Yang ibaratnya selesai sehari tanpa kemudian kita mendapatkan sebuah pencerahan dan solusi konkret bagaimana nanti antisipasi banjir kalau sekiranya 5 tahun yang akan datang akan terjadi banjir kembali gitu. Iya. Ya kan? iya betul. Itu yang tidak terlihat. Kita seolah-olah ya seperti memadamkan api. Betul. Ya, ketika terjadi api kita cari air, kita siram. Setelah apinya mati, sudah kita pulang lagi. Kita tidak pernah mematikan apa yang sebenarnya yang menjadi persoalan utamanya. Akar persoalannya tidak pernah tersentuh. Iya. Dan kita tidak pernah melakukan perencanaan bagaimana mengatasi ini. Ini yang tadi persoalan visioner tadi. Ya. Nah, ini makanya perlu ya kedepannya kita berharap daerah kita ya mungkin pemimpin kita kalau apa namanya secara bertahap lah ya bagaimana kemudian bisa memperhatikan hal demikian ya. Jangan sampai kita nanti membuat acara untuk memindah hujan gitu ya. Menarik. Laku. Nah, kita bicara solusi kan Pak. Ya. Nah, kalau tadi bicara solusi, saya terpikir bahwasanya pernah nggak atau dalam jangka waktu dalam dekat ini akademisi atau Pak Akbar dan kawan-kawan diundang untuk mendiskusikan ini gitu oleh Dilibatkan. Pemko atau apa gitu? Ya belum. Yang ada banyak ya? mengundang tuh wartawan gitu. Oh, wartawan malah ya. Iya wartawan. Karena saya kira kita memang harus menyuarakan gitu ya. Sekaligus kita berniat untuk mengedukasi semuanya. Masyarakat yang paling penting juga bagaimana kemudian kita paling tidak kalau kita berpendapat kalau ada yang menyangka silahkan tidak masalah karena ini ruang publik yang sama-sama kita memiliki tanggung jawab bersama gitu ya. Nah ini yang kemudian menyebabkan saya terlalu bersemangat gitu ya kalau misalnya wartawan bertanya ya sudah kita sampaikan gitu ya karena ada ruang untuk menyampaikan itu karena kita tidak bisa juga mendiamkan daerah kita demikian. Bagus nggak Pak kalau ada ruangnya itu, misalkan nanti ada inisiasi dari pemerintah setempat atau Pemko Banjarmasin lah ya. Karena bagaimanapun ini kan ada sisi ilmiahnya yang bisa tidak bisa kita abaikan kan. Jadi inisiatif pemerintah daerah mengundang stakeholder, ada akademisi yang paham tentang yang ilmiahnya, melibatkan masyarakat dan seterusnya. Kita bicara masalah banjir ini dalam konteks nanti penanganan ke depan gitu. Ya. Sebenarnya saya juga sudah terlibat ya di tahun 2022 sampai 2024 yang lalu itu membuat sebuah kajian. Kajian itu sebenarnya juga bersama dengan SKPD terkait. Saya tidak tahu kenapa ini tidak berjalan ya. Jadi kita sudah pernah merencanakan bagaimana kemudian aspek mitigasi dan adaptasi itu dilakukan di Banjarmasin. Bahkan kita sudah memetakan seluruh wilayah kota Banjarmasin itu dengan kerentanannya masing-masing gitu ya. Misalkan di wilayah A itu kerentanannya apa yang dilakukan. Sudah ada sebenarnya ini. Oh, penelitiannya sudah ada. Sudah ada penelitiannya. Sudah ada ya. Nah, ini kan tinggal diimplementasikan aja sebenarnya lagi ya. Bagaimana pemerintah Kota Banjarmasin bisa dijawab apa yang disampaikan beliau tadi? Nah, ini hasilnya sejauh ini diapakan kira-kira begitu? Iya. Nah, ini yang harus kita perkuat saya kira ya. Kita tidak kekurangan data. Ya, apalagi data empiris tadi ya. Atau perlu dibuka lagi Pak datanya. Jadi Bisa. sampaikan ke media biar didengar sama media setempat. Biar media nanti yang kejar pemerintah, Pak. Penting kan kalau kita bicara masalah mitigasi. Karena Karena untuk itu ke depan. sudah kita berikan juga ke pemerintah dokumennya. Nah, ini harapannya tadi dokumen itu jangan jadi rapi di dalam lemari gitu ya. Ibarat skripsi itu rapi banget, Pak. Nah, kadang-kadang ini juga problem di masa kita hari ini. Visi misi dari pemerintah daerah kita itu tidak inline dengan kondisi yang dibutuhkan oleh daerah kita hari ini. Nah, ini kemudian bisa membelokkan di RPJMD, kemudian di program karena di sana tidak tercantum, sementara riset kita kan sebelum pemimpin yang terpilih gitu ya. Nah, ini bisa jadi penyebabnya gitu ya. Nah, ini ada perubahan itu ya. Ya, visi-misi nah tadi itu. ya. Jadi perubahan visi misi, kemudian programnya tidak inline dengan apa yang kita kaji sebelumnya. Padahal ini kan kebutuhan masyarakat nih. Persoalan kita besar. Kalau saya kalkulasi di Banjarmasin itu hanya 3 sebenarnya yang harus diperhatikan Apa itu, Pak? kita semua.
Yang pertama persoalan air. Air itu ya termasuk banjir di dalamnya. Air ya termasuk air bersih juga. Itu terancam juga di Banjarmasin. Yang kedua persoalan sampah. Ya, persoalan sampah kita juga menjadi masalah. Yang ketiga adalah persoalan transportasi. 3 hal ini sebenarnya yang harus menjadi urgensi pemerintah kita di Kota Banjar. Tidak usah program yang lain dulu. Program dasar ini yang harus diselesaikan Fokus dulu. pada 3 hal ini, ya, Pak, baru ya. kita membangun apa-apa gitu nanti ya. Nah, selama ini tidak terselesaikan, pembangunan kita terus tersendat. Ya, anggaran akan tersedot ke sana. Ya. Nah, ini mitigasi yang perlu kita lakukan. Tapi satu hal juga yang paling penting sebenarnya, Pak. Jadi selain pemerintah nanti menjalankan program, ya masyarakat juga harus punya kesadaran gitu. Betul. Karena bagaimanapun kalau program itu dijalankan satu pihak saja, maka program itu pasti tidak akan maksimal pada akhirnya gitu. Kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan juga di sini. Pak, saya melihat kan di media begini, agak tergelitik sebenarnya melihat pemimpin dengan gagahnya begitu ya. Dia naik motor, naik truk, terus bagi-bagi sembako begitu ya. Ya sudah bagus sebenarnya begitu kan. Artinya kan punya respon terhadap bencana lah ya. Hadir lah Pak ya. Hadir gitu kan ya, dibandingkan nggak hadir ya. Di tengah-tengah masyarakat hadir. Tapi kan kita perlu solusi yang lebih real dan konkret kan buat ke depannya kan. Karena ini kan persoalan yang serius yang karena memang tadi kalau tadi bicara Morpul lagi ini kan daerah pesisir. Yang kita tidak bisa menghindari terkait dengan banjirop tadi kan. Apalagi ditambahkan Pak Akbar tadi bahwasanya situasinya perubahan iklim ini Semakin ekstrim. semakin tahun akan semakin ekstrim ya kan, dan akan semakin naik itu intensitasnya kalau tidak diantisipasi sebagaimana dengan statement beliau Banjarmasin pas tenggelam tuh. Bisa jadi tenggelam. Atau begini saja Pak, bagaimana Pak Yamin bersedia kita undang di forum kami agar nanti bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, perencanaannya bagaimana memitigasi persoalan Banjarmasin, salah satunya persoalan banjirop ini. Kami tunggu Pak responnya. Terima kasih. Nah Pak Akbar, kita kembali lagi nih. Kalau kita bicara, karena kan kalau kita tadi bicara sebab kan banyak selain cuaca tadi ya. Faktornya banyak. Kalau kita fokus saja ke Banjarmasin ini kan ya dia kota tua dan seterusnya gitu. Nah tapi kalau kita fokus ke sebab kan kita tidak akan mencari solusi kan. Nah coba kita mencari solusi kira-kira nih sarannya Pak Akbar. Starting kalau misalkan starting untuk solusinya kira-kira pemerintah lah ya. Karena kan itu pemimpin yang kita angkat ya. Startingnya dari mana nih kira-kira? Yang pertama menertibkan saya kira ya. Menertibkan dulu kalau ada persoalan yang tadi bisa menghambat aliran sungai itu tertibkan dulu. Ya. Jadi Agar ada map dulu nih ya. Iya, kita bikin roadmap ya. Jadi setelah itu kita tertibkan, kemudian kita perbaiki. Fungsikan, optimalkan semua normalisasi. Tidak sektoral. Tapi sektoralnya bisa juga ada. Tidak diabaikan Pak dengan melakukan paling prioritas. Nah, wilayah mana yang paling prioritas yang saban tahun ada banjir gitu ya. Hujan sedikit, calap. Nah, jadi misalnya daerah Beruntung. Ya. Nah, jadi Beruntung ini adalah wilayah. Nah, ini penyebabnya apa? Oh, sungai yang di belakang itu yang tidak mengalir dengan cepat. Betul. Nah, ini yang harus menjadi prioritas. Jadi pandai-pandailah pemerintah. Mana yang menjadi prioritas itu yang didahulukan. Kenapa Pak Akbar menyebut Beruntung tadi? Iya. Karena memang wilayah itu setiap tahun. Iya, banjir terus. Tahun ya. Bukannya saya tinggal di Beruntung gitu ya. Nah, jadi memang sana. Kemudian di daerah Sungai Lulu. Ya. Nah, ini adalah area-area. Nah, kalau ini sudah kita ini kan, baru kita berpindah lagi step berikutnya untuk memperbaiki semuanya. Ya, memperbaiki semuanya bagaimana kemudian sungai-sungai kita bisa aktif lagi. Ya. Nah, ini. Kemudian yang tidak terkoneksi tadi koneksikan. Difungsikan. Ya. Saya pernah usulkan ke Pak Yamin gitu ya. Pak, tolong Sungai Ayani dikoneksikan langsung ke Martapura. Karena selama ini dia dibelokkan ke Petran. Dan itu hanya memanfaatkan Jalan Ayani. Beloknya mana tuh Pak? Itu kan dimasukkan ke gorong-gorong Jalan Kuripan. Oh iya betul. Nah, itu kan kecil. Iya. Nah, sementara kanal yang itu hanya kanal sebelah kanan. Kalau kita masuk Banjarmasin. Nah, ini kan tidak. Nah, kanal kini itu dibelokkan juga tapi ke gorong-gorong Jalan Kolonel Sugiono, kecil. Nah, seharusnya itu disuruh besar. Dikoneksikan aja langsung bikin juga kanal, tapi kanal yang lebih teknis lah ya. Kita buat yang besar di bawah jalan, kita rancang, buat aja rancangan. Itu lebih pendek dibandingkan kita menembus ke Sungai Martapura dengan kanal lurus gitu ya. Lebih baik kita belokkan ke melewati Jalan Kolonel Sugiono, nanti akan bertemu dengan Sungai Kuripan. Nah, itu biaya lebih murah. Akibatnya apa? Aliran sungai kita di Jalan Ayani akan lebih cepat mengalir ke Sungai Martapura. Ini yang tidak terjadi hari ini. Nah, kalau kita berharap Sungai Petran oke lah dimulai, tapi ini termasuk yang lamban saya kira. Karena kita harus menunggu beberapa tahun. Sementara tadi intensitas kita sudah semakin tinggi, cuaca ekstrimnya ya. Kalau kita hanya berharap itu, kita keburu calap semua Banjarmasin nanti. Ya. Nah, kita harus
bersihin aja yang lain. Oke, itu libatkan satu sektor BWS gitu ya. Yang Banjarmasin juga berpikir ke yang lain lagi. Terutama Jalan Ayani tadi misalkan. Nah, Jalan Ayani ini kalau bisa optimal, itu nanti air yang menuju ke Beruntung itu berkurang. Karena selama ini kan ke belakang jadinya. Iya, Nah, sini iya ya. tarik ke bawah langsung. Nah, sementara kita juga perbaiki sungai di belakang Beruntung itu. Kalau ada jalan-jalan sebagainya. Nah, ini kan langkah konkret yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, intinya apa? Ayo kita tinjau. Saya lihat memang wali kota sekarang sudah meninjau banyak anak sungai ya. Beberapa minggu terakhir ini. Ya, silakan bagus saja. Tapi harus diikuti oleh dukungan bawahannya gitu ya. Jangan sampai nanti wali kotanya ingin anak buahnya menerjemahkannya beda lagi. Yang terimplementasi rendah. Nah, ini saya kira menjadi faktor bagaimana struktural kita juga bisa optimal semua bekerjanya. Ya, jangan dibebankan pada satu SKPD saja. Ini ada kolaboratif gitu ya. Betul. Karena berbicara sungai ini bukan hanya soal fisik juga, soal non fisiknya juga ada. Bagaimana tadi memberdayakan masyarakat di sekitar sungai untuk paham. Nanti yang dibebankan untuk normalisasi dinas PUPR saja. Tapi ketika melakukan penertiban sebagainya, bentrok. Nah, mitigasi kan juga sebenarnya salah satu fungsinya ya memberikan kesadaran Pak ya. Betul, kesadaran itu menjadi penting juga poinnya. Makanya di sini SKPD lain juga memiliki peran yang sama gitu. Betul. Dinas kesehatan juga penting. Ya, betul. Apa kaitannya dengan sungai? Karena kalau sungai kita kebersihan dari kesehatan sebagainya. Nah, semua harus terlibat ya. Itu. Bagus sih sebenarnya kalau ada forum bersama begitu ya, di inisiasi pemerintah. Kemudian nanti salah satunya kan tadi, karena kalau kita mau melibatkan masyarakat, tadi edukasi Pak ya. Betul, edukasi menjadi penting. Karena bagaimanapun masyarakat Banjarmasin ini kan kota tua ya, lekat dengan budaya sungai dan seterusnya. Kalau ini kita abai gitu ya, ya orang yang lekat dengan budaya sungai, tapi kemudian tidak bisa mengantisipasi banjir ini kan agak anomali sebenarnya kan Pak ya. Ya kalau memang kebijakannya sudah ada, tinggal bagaimana proses implementasinya bisa lebih dimaksimalkan gitu. Saya sih tertarik tadi dengan hasil penelitian yang disimpan rapi tadi sebenarnya. Kenapa nggak dibuka? Kenapa nggak kita buka? Jadi kalau riset itu ya, Pak, itu hasil risetnya kemana Pak? Di ini ya? Ke Bapeda sebenarnya. Bapeda Kota Banjarmasin. Dan itu kita sebenarnya beruntung Kota Banjarmasin karena hanya 10 kota yang dibiayai untuk melakukan riset itu. Jadi di seluruh Indonesia. Biaya risetnya itu bukan dari APBD Kota Banjarmasin, tapi dari global malah, yang concern terhadap perubahan iklim ini, ya. Dimension nih supaya data penelitian dibuka kembali. Atau gini aja Pak, atau hanya menyiapkan sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan data semuanya. Itu saja. Jadi kumpul data kita yang kaji semua. Dapat hasil. Atau begini aja Bang, ya sekali lagi nih kita siap nih menjadi corong bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Barangkali ada informasi penting yang disampaikan kepada masyarakat yang belum sampai ke telinga masyarakat, kami siap. Monggo dikontak aja tim kami. Terima kasih. Itu hasil penelitiannya tahun berapa Pak? Kita finalkan 2024. Baru setahun baru. Itu perlu 3 tahun kita menyelesaikannya. Iya. Karena datanya cukup banyak, kita juga melibatkan seluruh SKPD. Bahkan kita sudah memetakan SKPD A mau kerja apa. Tapi itu memang selesainya di pemerintahan sebelumnya ya? Ya, sebelumnya. Betul ya? Belum pemerintahan baru ini ya? Pemerintahan baru ini meresmikan sebenarnya. Oh, meresmikan. Jadi di dalam buku itu tanda tangannya Pak Wali Kota sekarang. Oh, tanda tangan Wali Kota sekarang. Proses risetnya itu Pak Ibnu. Transisi berarti. Transisi. Saya punya satu entah ini semacam solusi atau pertanyaan. Nah, kan Banjarmasin juga sebenarnya terkenal kalau dulu itu kan rumahnya rumah panggung ya Bang ya, kalau tidak salah. Mungkin gak sih sebenarnya itu mulai coba dihidupkan kembali sebagai salah satu bentuk mengantisipasi kalau ternyata di tahun-tahun yang akan datang terjadi banjirop lagi gitu, sehingga air itu tidak perlu lagi sampai masuk ke dalam rumah gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Betul, itu bagian daripada upaya adaptasi namanya. Ya, jadi ini bisa dilakukan masyarakat. Kita kan sudah tahu nih wilayah kita tergenang, saban tahun tergenang. Langkah yang paling cepat kita lakukan, kita perbaiki rumah kita, angkat lantainya lebih tinggi. Setinggi apa? Setinggi air pasang tertinggi, di atasnya lagi 50 cm. Aman bangunan kita. Nah, itu adalah langkah adaptif namanya terkait dengan kejadian ini. Nah, jadi selain mitigasi, adaptif juga harus dilakukan, ya. Nah, kalau kita berkaca rumah-rumah bahari kita sebenarnya tinggi kan ya? Jauh lebih tinggi. Hari ini kita kebanjiran, rumah bahari mana ada yang tenggelam. Itu kalau kita berkunjung ke mana, ke Sungai Jinga, ke Queen, tinggi semua. Betul, ya. Nah, kalau sekarang juga sebenarnya berbanding terbalik ya, malah jalan lebih tinggi daripada kondisi rumah sekarang. Enggak, karena memang konsepnya mungkin dulu rumah hubungan tinggi itu kan antisipasi banjir juga kali Pak. Betul, karena nenek moyang kita sudah paham, Udah kita membaca. hidup di dataran banjir. Itu. Iya. Nah, jadi berarti sebenarnya ada yang salah nih di masyarakat kita terkait dengan ini ya. betul.
Jadi kalau kita berbicara itu masuk historis bagaimana kemudian pengaruh arsitektur modern itu mengglobal. Ya. Nah, jadi semua bangunan. Kalau kita ke Sulawesi saja misalkan ya, itu sekarang rumah-rumah panggung yang dulu tinggi-tinggi itu bagian bawahnya sekarang dijadikan ruang. Iya. Grup gitu ya. Dijadikan ruang. Ya, juga masing-masing pasang dinding bata jadi ruang. Jadilah 2 lantai bangunannya. Kalau dulu kan 1 lantai di bawahnya nih. Nah, ini sebenarnya ada perubahan juga. Ini yang tidak benar sebenarnya. Ya. Nah, itu. Bagaimana, Bang? Banyak hal nih yang kita didiskusikan, tapi mungkin memang satu daerah yang kita cukup notice ya, yaitu Kota Banjarmasin, karena hujan deras ataupun tidak deras pada dasarnya ya banjir rob pasti terjadi di Kota Banjarmasin gitu. Kita sebagaimana tadi diskusi kita, ya kita titip pesan lah ke pemerintah kotanya. Ya, titip. Ada hasil penelitian kemarin yang rilis 2024, bisa dibuka lagi kembali datanya. Kemudian mengundang para akademisi misalnya Pak Akbar kan untuk mendiskusikan ini, dan mungkin dari masyarakat juga bisa dilibatkan gitu Pak ya, untuk bisa kita bicara bersama-sama terkait dengan bagaimana ke depan kita bisa keluar dari persoalan banjir ini. Kolaborasi paling tidak itu mitigasinya itu jalan gitu ya. Jangan kemudian ketika banjir baru kita bicara bagaimana nih caranya mengatasi banjir gitu. Betul. Ya. Mungkin kita mau dengarkan sebagai penghujung kita berapa menit ya? Udah hampir 1 jam kita dialog sama beliau. 1 jam ya? Kurang lebih ya, udah hampir 1 jam ya. Belum ya, masih lama ya? Oh ya. Mungkin ada 2 pertanyaan nih tadi saya Bang, mengenai fenomena banjir yang ada. Sebenarnya ini kan terjadi bukan hanya di Kalimantan Selatan Pak ya, tapi juga terjadi secara keseluruhan di Indonesia gitu. Salah satunya memang perubahan cuaca yang tidak menentu atau semakin ekstrim, kemudian juga mungkin di masyarakat kita kesadarannya dalam menjaga lingkungannya juga kurang. Juga tadi dinotis oleh Bapak di awal bahwa hari ini apa yang kita sebut sebagai atap itu mulai diganggu oleh segelintir orang ya dengan tujuan tertentu. Apa nih pesan Bapak kepada kita sebagai masyarakat agar kita itu bisa lebih terlibat aktif, bukan hanya selalu menuntut gitu. Misalnya kita kalau ada banjir nih, wah ini salah pemerintah. Tetapi di satu sisi kita sebagai masyarakat juga membuang sampah sembarangan, kemudian yang tinggal di pinggir sungai juga membuangnya di situ gitu. Itu bagaimana Pak? Ya. Jadi obat dari persoalan kita hari ini sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan kita. Ya. Itu. Jadi kalau ada istilah biasa kami sebut itu adalah mencintai lingkungan, menyelamatkan kehidupan. Mencintai lingkungan, menyelamatkan kehidupan. Nah, keren tuh. Ketika kita kemudian lingkungan kita terjaga, itu juga akan men-save kehidupan kita. Jangka panjang Jangka panjang. Nah ini. Sehingga kita pahami hari ini lingkungan kita itu jauh sangat terdegradasi. Iya. Ya. Jadi akibat ulah siapa? Ulah kita juga sebenarnya. Ya, jadi manusia ini seperti virus yang merusak alam gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian kita juga menghasilkan virus yang bisa menjadi positif terhadap antivirusnya. Antivirusnya itu ya. Nah, ini yang kita harus lakukan ya. Kenapa hari ini cuaca semakin ekstrim? Ini akibat degradasi lingkungan kita juga semakin parah. Ya. Misalkan ya kalau kita berbicara tentang secara global gitu ya, negara-negara ini kita kan itu mematuhi atau sepakat dengan target penurunan suhu permukaan bumi. Saya gitu pernah ya. baca sekilas. Nah itu tahun 2015 ya 2016 di Paris itu sudah disepakati bersama bahwa kenaikan suhu muka bumi itu harus berhenti di angka maksimal 1,5 derajat di tahun 2030. 1,5 ya. 1,5 derajat. Apa yang terjadi hari ini? 1,5 derajat itu sudah tercapai sejak tahun yang lalu. 2025. Bahkan sebelum 2030. Bahkan sebelum tahun 2030. Padahal seluruh peneliti, seluruh akademisi di dunia sudah berkumpul dan sudah bersepakat bahwa kalau suhu itu di atas 1,5 derajat, cuacanya semakin ekstrim. Ini buktinya apa? Apa yang kita lihat di Sumatera beberapa tahun ini. Tidak pernah terjadi cuaca ekstrim di sekitar Khatulistiwa dengan wilayah yang sangat besar. Iya. Ini terjadi. Semua dampaknya apa? Ini baru awal. Baru awal. Artinya apa? 1,5 ini akan terus naik ke atas, maka semakin ekstrim kejadiannya. Baru awal ya? Baru awal. Antartika akan semakin ekstrim ke depannya. Nah, ini yang kita harus pahami bersama. Kenapa tidak tercapai kesepakatan tersebut? Ada sejarahnya. 2016 itu semua negara sudah tanda tangan. Tapi setelah tanda tangan di Paris pulang satu persatu mundur terhadap kesepakatan itu. Kesepakatannya adalah mengurangi emisi masing-masing negara. Negara apa yang paling pertama mundur? Amerika, Cina. Padahal 2 negara ini yang paling banyak membutuhkan
energi dari alam kita. Nah, akhirnya negara yang lain juga ikut. Yang tadi sudah sepakat 2030 masing-masing mundur. Cina 2045. Amerika juga demikian. Indonesia targetnya masih bertahan. 2060. 2060. Nah, makanya Prof Emil Salim dulu itu sempat protes berat. Kenapa? Karena Indonesia lah yang paling terdampak terhadap perubahan iklim ini. Dua arah kita kena. Dari laut, kenaikan permukaan. Oh iya. Kemudian dari langit, curah hujan tinggi. Siap-siap kita nanti. Ini semakin ekstrim. Artinya bukan hanya soal air, soal kekeringan juga terjadi nanti. Ketika terjadinya perubahan iklim ini, kebakaran dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Nah, ini kan semua merugikan kita sebenarnya di daerah kita ya. Ya, habis air nanti ada lagi El Nino. Sekarang kan lagi La Nina. La Nina ini pun tahun ini itu La Nina rendah sebenarnya. Bukan La Nina yang cukup basah dibandingkan tahun 2021, tidak. Tapi impact-nya sudah kita rasakan sangat besar dampaknya ya. Apalagi kalau itu semakin ekstrim nantinya. Nah, kita berharap, kita berdoa semua supaya ini tidak terjadi. Amin. Ya. Sadar semuanya sadar, di luar sana sadar. Ayo kita sadar sama-sama semuanya. Iya. Bagaimana Bang Wahyudi? Ada yang masih ingin ditanyakan kepada beliau? Terakhir aja sih sebenarnya. Pesan Pak Akbar buat pemerintah Kota Banjarmasin. Atau secara umum? Ya. Jadi konsen terhadap persoalan ini tadi. Persoalan utama itu nomor satunya air Banjarmasin ini. Bagaimana kita mengantisipasi air kita ini tidak berdampak kepada masyarakat. Kemudian juga tetap konsisten terhadap persampahan. Ya, kita tahu tahun yang lalu awal tahun juga ditutup, kita gelabakan semua. Ini sepertinya kendor lagi. Ya. Sampah di mana-mana lagi. Mulai lagi muncul Nah, lagi, Pak. Artinya ada Pengawasan. keberlanjutan yang terjadi di pemerintahan. Ya. Nah, kemudian kepadatan. Ini bersyukur loh sebenarnya Banjarmasin ini dicabut status ibu kotanya. Ya, kenapa? Karena berangsur-angsur aktivitas di Banjarmasin itu pindah ke Banjarbaru. Pindah ke Banjarbaru. Ya, seandainya ini masih, saya yakin tingkat keparannya semakin tinggi, lebih parah. Nah, ini harus kita pahami semua. Ya, nah barangkali itu juga jalan bagaimana kemudian beban Banjarmasin ini berkurang. Ya, sehingga jadilah ibu kota di Banjarbaru. Gitu ya. Bagaimana Bang Wahyudi? Pak. Nah, mungkin satu lagi dari saya. Ya. Ke depan Bapak ada lagi yang mau dikerjakan, tadi masih ngajar sebagai dosen Pak ya? Ya. Ngajar sebagai dosen, juga aktif di berbagai macam forum. Ke depan apalagi Pak yang mau dikerjakan? Mungkin mau meneliti lagi, mungkin barangkali nanti pemerintah Kota Banjarmasin mau melibatkan beliau langsung juga. Gitu. Iya. Kalau dosen itu kan 3 pilar yang harus dikerjakan ya, Iya, Pak. kewajibannya. Yang pertama mengajar, kemudian meneliti dan mengabdi. Nah, ini tidak boleh berhenti. Kita terus mengabdi bersama-sama masyarakat, mengedukasi gitu ya. Bagaimana kemudian tingkat kesadaran masyarakat kita ini harus didampingi terus. Ya. Ya. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa mereka sudah paham dengan kondisi ini, tidak bisa. Kita harus sampaikan terus. Nah, ini yang kita terus lakukan ya sampai hari ini, bagaimana kita mengedukasi. Termasuk melalui media-media demikian. Ya, memperpanjang suara kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat tujuannya. Amin. Itu. Ya. Baik, teman-teman sekalian, sahabat positif dimanapun berada, kita sudah berdialog dengan beliau. Banyak hal yang kita diskusikan tadi juga bersama dengan Bang Wahyudi. Mungkin ada beberapa hal yang kita singgung-singgung juga, tapi tenang saja teman-teman, kami tidak bermaksud untuk mencari perhatian, tapi kami menyampaikan ini dalam rangka untuk membuka ruang yang lebih luas lagi barangkali ke depan. Forum-forum semacam ini bisa berlanjut di masyarakat untuk kemudian kita bisa sampaikan edukasi yang jauh lebih maksimal kepada masyarakat, sehingga kesadaran itu tidak hanya muncul daripada pemerintah tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Sampai jumpa semuanya. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Semuanya say bye ke kamera. Terima kasih. Sampai jumpa.